Sudah hampir 1 jam lamanya, aku menaiki sebuah angkutan umum dari jalan raya dekat kampung halamanku itu, menuju ke terminal Sri Tanjung Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Akhirnya aku pun sampai ke terminal itu. Lalu aku pun langsung bergegas melangkahkan kaki menuju ke loket bus, sambil membawa tas di pundak dan menenteng plastik asoy yang berisikan bekal untuk selama perjalanan. Di sini aku sangat bingung karena selama ini aku belum pernah melakukan perjalanan jauh melalui sebuah terminal. Banyak sekali orang-orang yang menawari tiket, bahkan sampai tarik-menarik tanganku ini, bagaikan aku ini sebuah barang yang diperebutkan. Di sini aku pun ingat ucapan dari salah satu temanku. Nanti kalau kamu sudah ada di terminal, nanti kan itu banyak banget orang yang nawarin kamu tiket, bahkan kamu sampai ditarik-tarik. Kamu jangan mau, ngomong saja mau ke toilet gitu. Seketika aku pun langsung ingat ucapan dari salah satu temanku. Kemudian aku langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang itu dengan jawaban tidak. Lalu aku pun langsung bergegas meninggalkan tempat itu untuk mencari sebuah loket yang sudah diberitahukan oleh temanku. Tidak lama kemudian, setelah sekian banyaknya loket yang sudah aku cari, terlihat ada sebuah loket, di atasnya ada sebuah tulisan jurusan Terminal Kota Bekasi. Di sini aku langsung membeli tiket untuk jurusan dari Sri Tanjung menuju ke Kota Bekasi. Setelah mendapatkan tiket, aku pun langsung duduk di ruang tunggu. Hampir kurang lebih 2 jam lamanya aku menunggu kedatangan bus, namun tidak kunjung datang. Rasa bosan pun melanda diriku. Untuk menghilangkan rasa bosan, aku pun berdiri dan melangkahkan kaki menuju tempat pemberhentian bus. Di sini aku hanya berdiri sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak lama kemudian, sebuah bus berwarna biru kehitam-hitaman pun mulai terlihat dari kejauhan, semakin mendekat dan berhenti tepat di depanku. Lalu aku pun langsung melihat tiketku itu dan menatap ke arah bus. Terlihat 6 angka yang sama seperti di tiketku. Seketika rasa bosan pun berubah menjadi kebahagiaan karena bus itu yang akan mengantarkanku ke Kota Bekasi. Perkenalkan, namaku adalah Tari. Aku berasal dari daerah Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Aku terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, dan aku pun memilih jalan hidupku untuk mengadu nasib di daerah kota penyangga ibu kota Jakarta, tepatnya berada di Kota Bekasi. Kemudian aku pun langsung naik ke dalam bus dan duduk di kursi sesuai dalam nomor tiketku itu. Selama perjalanan dari terminal Sri Tanjung Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur menuju ke Kota Bekasi memakan waktu 16 jam lamanya. Aku pun menghabiskan waktu perjalanan panjang yang aku lalui hanya dengan tidur dan sesekali memainkan ponselku. Dan singkat cerita, bus yang mengantarkanku itu pun sampai dan berhenti di sebuah terminal. Aku pun langsung turun dan mencari sebuah warung sambil menunggu temanku menjemput. Tidak lama kemudian, sosok seorang wanita muda yang berusia 22 tahun terlihat berjalan menuju ke arahku dan menghampiriku yang sedang menunggunya. Ya, dia adalah temanku yang bernama Ica. Ia berasal dari Malang. Kami saling kenal saat kami kerja di Surabaya. Lalu ia pun pindah kerja ke Kota Bekasi dan disinilah ia mengajakku kerja bersamanya. Ya Allah, Tari, ini aku mimpi apa ndak bisa bertemu kamu lagi, Tar. Kamu nambah cantik aja loh. Ngomong-ngomong, sudah lama nunggu Tar di sini. Halah, Mbak ini loh dari dulu kok tetap sama. Orang jelek kayak gini kok dibilang cantik sih Mbak. Aku sih belum lama sih Mbak, baru sekitar 15 menit lah. Ini teh baru aja habis, ucapku sambil memeluk Ica. Ya, kami berdua pun langsung berpelukan dengan erat untuk melepaskan rasa rindu. Bagaimana tidak, selama 2 tahun lamanya, terakhir kalinya bertemu di Surabaya, kami dipertemukan lagi di Kota Bekasi ini. Kami berdua pun langsung berjalan menuju ke sebuah kos yang tidak jauh dari terminal.
Dan singkat cerita, selama aku tinggal di daerah kota Bekasi, setiap harinya aku lalui dengan kerja dan kerja, tidak mengenal kata lelah ataupun kata waktu yang telah kuhabiskan itu. Sampai tidak terasa 8 bulan telah kulalui, hingga akhirnya aku pun mempunyai kenalan seorang pria yang berusia sekitar 30 tahun. Ia bernama Dawam. Lalu kami pun menjalin hubungan spesial. Selama menjalin hubungan, Dawam pun sering sekali mengajakku keluar ataupun sekedar main ke kos. Waktu pun berlalu, hari demi hari kulewati. Kami pun dimabuk asmara hingga membara, dan pada akhirnya kami pun sering menginap bersama. Dan tepat di Desember 2015, aku pun merasa ada yang aneh dalam diriku ini. Ya, merasa seperti demam, bahkan sampai muntah-muntah. Selain itu ada hal yang membuatku sangat ketakutan. Ya, itu adalah waktu haidku itu telah terlambat. Apa mungkin ini aku hamil? Gerutuku dalam hati. Ataukah hanya sekedar aku masuk angin? Entah. Semoga saja semua pikiranku itu tidak terjadi. Karena kekhawatiran dan ketakutan yang selalu menghantuiku, aku pun memberanikan diri untuk membeli alat tes kehamilan di sebuah minimarket terdekat. Dan aku pun tanpa basa-basi langsung merendam alat di sebuah gelas plastik yang berisikan air kemihku. Betapa mengejutkan, alat itu menampakkan garis 2 berwarna merah, yang itu artinya adalah positif. Hatiku semakin hancur dan tak karuan. 1 malam penuh pun aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi banyak sekali masalah. Hingga waktu pagi pun tiba. Karena bertepatan sekali dengan hari libur, Mas Dawam pun tiba-tiba datang dan masuk ke kos yang saat itu hanya ada aku, sedangkan Ica sedang berada di tempat saudaranya. "Kamu kenapa, Dek? Kok melamun gitu sih?" ucap Mas Dawam sambil berdiri. "Gak apa-apa, Mas. Mas, aku mau ngomong sesuatu sama kamu, Mas," ucapku sambil menundukkan kepala dan gemetaran. "Ngomong apa sih? Kayaknya serius banget kamu loh." "Mas, aku hamil, Mas. Aku hamil, Mas. Gimana, Mas?" "Hah? Serius kamu? Kamu gak bohong?" "Ya Allah, Mas, serius, Mas. Ini aku hamil, Mas." "Ah, gak percaya aku, gak mungkin itu terjadi. Mana buktinya?" ucap Mas Dawam dengan nada tinggi dan penuh amarah. Entah apa yang merasukinya. Sudah jelas-jelas sudah sekian lamanya dan sering sekali berhubungan denganku, dia itu tidak percaya dengan apa yang aku ucapkan. Seketika aku pun langsung mengambil tes kehamilan itu dan menunjukkan kepadanya. Dia pun tetap menatapnya dengan begitu sangat rendah, seperti aku itu bohong kepadanya. "Kamu itu gak usah ngada-ngada, kamu itu bohong sama aku kan?" "Sumpah, Mas, demi Allah, Mas, aku ini seriusan, Mas. Aku ini semalam gak bisa tidur, Mas, memikirkan ini, Mas. Pokoknya kamu harus tanggung jawab, Mas, dan harus menikahiku segera, Mas. Aku takut orang tuaku marah dan nanti aku tidak dianggap sebagai anak lagi, Mas, dibuang, Mas, oleh bapak dan ibuku, Mas. Kamu harus tanggung jawab, Mas." Gerutuku sambil menangis dan menarik-narik tangan Mas Dawam itu. Namun tidak ada satu kata pun yang dikeluarkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dariku itu. "Hei, kamu itu gak dengar toh? Masih saja membahas itu," ucap Mas Dawam dengan mata yang melotot dan wajah yang memerah membentak-bentakku itu. Seketika aku pun merasa sangat malu, takut jika para tetangga mendengarkan apa yang kami ucapkan. "Ya sudah, makanya gak usah ngomongin itu lagi," ucap Mas Dawam sambil melangkahkan kaki meninggalkan kamar kosku itu. Aku hanya bisa menatap kepergiannya yang menggunakan mobil kekasih hatiku itu. Air mataku terjatuh. Aku berdiri termenung di hadapan kamar kos itu menatap kepergian Mas Dawam dengan kepala yang dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang tak karuan.
Malam hari, genap 2 bulan setelah kejadian itu, aku di dalam kamar kos yang sempit. Di sebuah kos di pinggiran kota terdapat sebuah ranjang kecil di salah satu sudut, dengan cahaya remang-remang dari lampu langit-langit yang menerangi ruangan. Aku pun duduk di ujung ranjang, tangan-tangannya meremas, mengepal dengan kuat, bergetar hebat, air mata deras terus mengucur dari kedua mataku. Wajahku mencerminkan kehampaan dan keputusasaan yang memenuhi hatiku. Di sekitarnya terlihat beberapa pakaian yang berantakan dan poster-poster yang lusuh menempel di dinding. Seketika, keheningan malam pun pecah. Ya, tentu pecah. Saat itu ada sebuah pesan WhatsApp masuk ke dalam ponselku dan aku pun langsung membukanya. Itu bukan anakku. Apa buktinya kalau itu anakku? Sudahlah, keputusanku sudah bulat. Aku tak mau bertanggung jawab. Itu bukan anakku. Jangan pernah ganggu lagi hidupku. Aku akan pergi selamanya dari kota ini. Aku membaca pesan WA dari Mas Dawam dengan tangan yang gemetar. Handphonenya pun basah dengan air mata yang terus terjatuh. Apa maksud kamu, Mas, melakukan semua ini? Dia itu menghamiliku, tapi dia malah menuduhku berhubungan dengan orang lain. Apa maksud Mas Dawam memblokir WA aku? Apa maksudnya? Minggat-minggat dari kota ini, meninggalkanku sendirian. Gerutuku dalam hati penuh dengan tetesan air mata. Prak! Handphone yang ada di tanganku pun terjatuh ke lantai. Tanganku pun lemas, juga seluruh tubuhku rasa gemetar dan sangat-sangat lemah sekali. Aku bergumam sendiri sambil menangis dengan suara terputus-putus. Mengapa semua ini harus terjadi padaku? Mengapa? Mengapa semua ini harus terjadi? Ucapku sambil mengusap air mataku dengan lengan baju. Aku itu mencintainya, tapi dia malah meninggalkanku begitu saja. Apa salahku? Apalagi dia itu meninggalkanku saat aku hamil anaknya. Aku pun memeluk perutku yang masih terlihat buncit. Perasaan sedih dan kesepian semakin menghimpit hatiku. Aku merasa sendirian, terjebak dalam situasi yang sulit. Aku terus menangis sambil berbicara pada diri sendiri yang sudah rapuh ini. Bagaimana aku akan menghadapi ini semua? Bagaimana aku bisa merawat anakku sendiri? Aku tidak punya dukungan dari siapapun. Aku hanya seorang perempuan muda yang hamil di luar nikah. Semua itu harus terjadi padaku. Teriak dengan sekeras mungkin. Tidak mungkin semua ini terjadi. Sambil menjambak-jambak rambut sendiri, Tari pun memukul-mukul dipan kayu ranjangnya dengan sekuat tenaga. Dia sangat frustasi dan sangat-sangat menghadapi situasi yang sangat sulit yang tak pernah ia harapkan. Hingga pemandanganku pun menjadi kabur. Aku merasakan kepalaku sakitnya luar biasa dan pusing. Tiba-tiba terdengar bisikan yang mulai merasuki pikiranku. Mencoba memanipulasinya dengan rayuan gelap. Ya, tentu semua itu akan terjadi ketika semua orang sedang mengalami sebuah kesulitan. Bunuh diri saja kamu. Bunuh diri saja kamu, Tari. Itu adalah satu-satunya jalan keluar dari semua penderitaanmu. Mengapa juga kamu itu harus menderita lebih lama? Ucap bisikanmu yang terdengar jelas di dalam telingaku. Enggak. Saya tidak akan mungkin mengalami itu. Aku pun terkejut mendengar suara tersebut dan menatap hampa ke arah suara itu. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Aku tahu harapan di balik semua masalah ini pasti ada hikmahnya. Tari pun mengusap air matanya dengan punggung tangannya. Aku tak akan melakukan hal itu. Aku kuat. Aku harus kuat, tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk anakku yang akan datang. Ucap Tari dengan suara gemetar. Namun bisikan itu semakin intens dan semakin intens lagi, mencoba meyakinkan Tari bahwa hidupnya tidak berarti dan bahwa bunuh diri adalah satu-satunya pilihan yang ada.
Suara itu terus menggema, terus memprovokasi. Apakah kamu pikir kamu bisa mengatasi semua ini, ha? Kamu nggak bisa mengatasi semua masalah ini. Kamu hanyalah seorang perempuan muda yang hamil di luar nikah, Tari. Kamu itu hamil di luar nikah. Kamu tidak punya siapa-siapa yang peduli padamu. Mengapa tidak memutuskan penderitaanmu sekarang dengan cara bunuh diri, Tari? Tidak, sana pergi, teriak Tari. Dia sudah seperti orang gila berbicara sendiri. Tari menutup telinganya dengan tangannya, berusaha memblokir suara tersebut. Tekanan emosional yang terus meningkat membuatnya merasa terjebak dalam siksaan pikiran yang gelap. Tari, kau akan dipermalukan tetanggamu. Kau akan diusir oleh keluargamu, Tari. Coba kamu ingat, Tari. Kamu tidak akan lagi dianggap sebagai anak oleh kedua orang tuamu. Suara itu terus memprovokasi Tari. Meskipun Tari sudah menutup telinga, tapi suara itu masih terus saja terdengar. Tari bergumam dengan suara bergetar, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Aku tidak boleh mendengarkan bisikan ini. Aku harus memperjuangkan hidupku dan hidup anakku. Meski sulit, aku tidak akan menyerah. Tetap sia-sia, bisikan itu terus terdengar jelas oleh Tari. Kau akan diasingkan oleh semua orang, Tari. Akhirilah hidupmu dan semua akan selesai dengan baik-baik. Ucap suara itu dengan sangat halus sekali sehingga aku merasa terhipnotis. Entah kenapa, tiba-tiba saja Tari berubah pikiran. Betul juga apa yang dikatakannya. Aku akan dihancurkan oleh orang di sekitarku, dikucilkan, digunjing, diremehkan, bahkan tidak dianggap. Apalagi nanti setelah anakku keluar, pasti anakku selalu dicibir dan menjadi bahan makian. Aku tak akan diakui siapapun. Aku akan diusir keluarga. Betul apa yang dikatakan. Lebih baik aku akan mati saja, ucap Tari dalam hati. Kemudian Tari pun berdiri mengambil pisau di atas lemari. Dengan tangannya yang bergetar dan masih terus menangis, Tari mengiris pergelangan tangan kirinya. Sakit. Tangis menahan sakit. Darah segar mengalir. Lagi, Tari, kurang. Pisaumu kurang dalam, Tari. Kau akan mati dengan rasa sakit yang luar biasa. Biasa jika tidak menguasai goresan pisaumu itu, langsung cus tancapkan sedalam-dalam mungkin, Tari, biar kamu tidak merasakan sakit sedikit pun. Suara misterius itu terdengar lagi. Seperti terhipnotis, Tari mengangkat pisaunya lagi, melakukan perintah suara itu. Tari menggores semakin kencang dan semakin dalam, dan dia sangat berani sekali. Dia merasakan kepedihan yang sangat luar biasa. Tari pun berteriak sekuat tenaga. Pisau di tangan kanannya pun terjatuh ke lantai. Refleks tangan kanannya memegang pergelangan tangan kirinya. Tari, 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 tok 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 tok, Tari, Tari. Terdengar di luar pintu suara Mbak Ica. Ya, Mbak Ica. Tari, kamu kenapa, Tar? Tari, pergi. Tari pun membentak orang itu. Ya, tak mau jika orang itu menggagalkan percobaan bunuh diri dari Tari itu. Seorang itu kemudian berinisiatif untuk mengintip dari atas pintu. Betapa terkejutnya Ica melihat Tari yang terkapar dengan berlumuran darah segar. Tari pun dengan ekspresi wajahnya yang pucat dan kesadarannya semakin kabur, sudah tidak bisa lagi berteriak melarang. Beberapa detik kemudian, Tari tak sadarkan diri. Dan disinilah Ica meminta tolong bantuan kepada warga sekitar untuk membantu Tari. Dan tidak lama kemudian, para warga sekitar pun berdatangan dengan membuka kamar pintu dari Tari itu dengan susah payah.
dan orang-orang masuk dengan tergesa-gesa. Mereka melihat Tari tergeletak di lantai dengan tubuhnya yang berlumuran darah. Mereka segera berusaha memberikan pertolongan pertama dengan secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, suara sirine ambulan pun terdengar semakin dekat, memberikan harapan kepada mereka yang sedang berusaha menyelamatkan Tari. Ambulans pun tiba. Tim medis datang dengan sigap. Mereka mengambil alih situasi dan segera memberikan perawatan medis yang diperlukan terhadap Tari. Orang-orang di sekitar menyaksikan dengan perasaan lega dan harap berdoa agar Tari dapat segera pulih. Di rumah sakit yang hening, Tari berbaring di tempat tidur dengan pandangan kosong. Suasana tegang dan khawatir memenuhi udara. Tari pun sendirian di kamar rumah sakit itu. Semua tetangga-tetangga sudah pulang dan beristirahat. Kini sudah tengah malam. Jarum jam menunjukkan pukul 2 malam. Tari sudah sadar sejak setengah jam yang lalu. Dia selamat karena goresan di tangannya tidak mengenai pembuluh darah, hanya menggores kulit luar saja. Kini pikiran Tari pun kembali berubah lagi. Dia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Dia berpikir bahwa Tuhan masih memberi kesempatan kepada dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Kini Tari merenungkan nasib anaknya yang masih belum lahir, ya alias masih di dalam kandungan, memikirkan masa depan yang tak pasti. Rasa malu, ketakutan, dan ketidakpastian menghantui pikirannya. Ucap Tari dalam hatinya. Selesai ya. Sekian cerita kali ini tentang masalah kehidupan seorang wanita cantik muda ya, berasal dari daerah Jawa Timur. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah hikmah, di mana kita itu harus menjaga pikiran kita dan menjaga nafsu kita terutama. Karena ketika masih muda, selain godaan tentang materi, tentang masalah asmara itu pun menjadi sebuah malapetaka, khususnya yang belum menikah itu ya. Dari kisah Tari ini, dia itu seorang wanita muda cantik yang berusia sekitar 20 tahun itu hamil di luar nikah, dan setelah hamil ternyata pacarnya itu tidak mau bertanggung jawab. Nah, disinilah bisikan-bisikan misterius dari setan-setan dan iblis ya mungkin ya, itu selalu menghantui, bahkan selalu memprovokasi untuk melakukan sebuah bunuh diri. Naudzubillahi min dzalik. Semoga semua itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita. Semoga kita semua terhindarkan, amin amin ya robbal alamin, terhindar dari bisikan-bisikan setan yang menyesatkan untuk bunuh diri ataupun melakukan hal-hal yang memang tidak dianjurkan ataupun dilarang. Semoga cerita ini bermanfaat dan cerita ini bisa menghibur yang kami harapkan. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Dan yang sedang mengalami kesulitan dari berbagai macam hal, semoga diberi kemudahan. Amin amin ya robbal alamin. Bye, sampai jumpa di cerita selanjutnya.